kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Aprilia Putri dalam program One on One. Dalam kesempatan ini saya berbincang langsung dengan Menteri Perdagangan, yakni Bapak Zulkifli Hasan yang akrab disapa Bang Zul. Halo, apa kabar Bang Zul? Baik, Alhamdulillah. April, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Puasa ya Pak ya? Iya, nggak bisa ngopi kita ya. Meskipun puasa tapi kegiatan padat betul. Ya, puasa itu tidak boleh mengendorkan kegiatan, malah kegiatan tambah banyak. Iya. Terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya ya. bisa berbincang bersama kita semua di sini. Pak, bicara soal Ramadan ini, yang saya langsung saja ya, silakan, kalau ngomong sama Menteri Perdagangan ini yang ibu-ibu suka ingin tanyakan adalah harga bahan pokok. Iya. Nah, itu loh Bang Zul, gimana caranya Kementerian Perdagangan mengawasi dan juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk tetap menjaga pasokan serta harga bahan pokok? Ya, kalau kita lihat latar belakang dulu ya, April ya. Tahun lalu kan rame tuh, nggak terkendali harga-harga minyak, sembako, Lebaran, Nataru ya, gitu. Maka saya dipercaya oleh Pak Presiden untuk jadi Mendak, gitu. Udah hampir 9 bulan ini. Nah, saya alhamdulillah Nataru, Natal Tahun Baru aman kan, nggak ada masalah apa-apa. Harga minyak juga dulu 9 bulan yang lalu 2-3 minggu kita berhasil kendalikan. Nah, ini Lebaran tinggal 9 hari nih. Sampai hari ini alhamdulillah aman, barangnya banyak, ya, suplainya banyak, harganya cenderung turun. Kalau tidak ya stabil gitu. Karena memang kalau biasanya memang harga pasti naik jelang Lebaran ya Pak ya. Cuman ini kali ini di bawah langsung oleh Pak Menteri Perdagangan ini, Bang Zul langsung ini bisa menekan gitu harganya tidak seperti jadi, tahun yang lalu. Harga-harga ini memang jauh di bawah harga dibanding Lebaran tahun lalu. Misalnya Lebaran tahun lalu itu ayam 39.000, 37.000. Sekarang 32.000, 33.000. Paling mahal 34.000. Jadi ibu-ibu tahun ini bisa lebih tenang ya Pak ya? Iya, kenapa? Nah, memang kita mesti kerja keras, April ya. Hasil itu kan tentu menunjukkan kinerja gitu. Dan ini saya tidak tepuk dada nih Kemendak loh, enggak. Ya. Saya pertama terima kasih kepada Pak Tito, Menteri Dalam Negeri. Dia tiap hari Senin tuh rapat mengenai inflasi, mengumpulkan bupati, wali kota, gubernur, forum Muspida, termasuk Kapolres, Kapolda datang lihat, ya kan, untuk terus mengevaluasi bagaimana inflasi di kabupaten, kota, provinsinya masing-masing. Bahkan kalau inflasinya naik, ya itu dipenalti, nggak boleh ke luar negeri. Jadi ini suatu pekerjaan yang kerjasama, sinergi itu luar biasa gitu ya, satu. Ya otomatis bupati, wali kota, gubernur juga perhatian terhadap sembako, ketersediaan dan harga ini juga penting luar biasa di daerah. Setiap suku daerah kalau ke pasar mesti ada bupatinya, ada wali kotanya, ada gubernurnya. Jadi saya juga terima kasih kepada bupati, wali kota dan gubernur. Kemudian Satgas. Jadi di sini ada namanya task force ya, crisis center. Kalau di kabupaten kita ada monitor 500 lebih pasar kan. Jadi kalau radarnya bunyi harganya naik, nah itu Satgas kita koordinasi sama Satgas. Ini di kabupaten ini kalau harganya naik nggak beda dengan daerah lain. Cek coba grosi-grosi besar itu numpuk barang apa tidak, langsung. Jadi kalau udah numpuk barang ketahuan langsung diberitahu, kalau nggak bisa disita barangnya gitu. Jadi kerjasama dari Satgas, dari bupati, wali kota, gubernur, dari Pak Mendagri, dari Bappenas yang aktifnya luar biasa, Bulog. Kemudian BUMN bidang pangan, ini bazar besar-besaran ya, dari semua pihak itu alhamdulillah ya. Nataru kemarin aman, ini Lebaran tinggal 9 hari, sampai hari ini harga terkendali. Itu kira-kira. Jadi itu kuncinya. Iya. Bicara soal kerja keras, Bung Zulhas begitu. Apakah memang selama ini Anda sering terjun langsung ke lapangan? Iya. Itu menjadi kuncinya untuk mencari tahu apa masalahnya? Kebersamaan, koordinasi, terus kita harus, karena Pak Presiden ini sangat konsen mengenai bahan pokok, ketersediaan dan harga. Yang menyangkut orang banyak, Pak Presiden itu luar biasa. Beliau tahu persis pasar-pasar kemana pun mampir ke pasar. Oleh karena itu kita nggak bisa main-main. Ya, kita harus memetakan secara detail apa ya masalahnya, bagaimana instrumen penyelesaiannya. Jadi kita harus secara detail, super mikro harus tahu.
bagaimana keadaan ketersediaan barang, bagaimana pedagangnya, bagaimana pembelinya, ya bagaimana distribusinya, harus betul-betul dipastikan terjamin gitu. Bicara soal lebih detail lagi, Bang Zulhas, komoditas yang masih dalam pengawasan kata dari Kementerian Perdagangan ada tidak, apa saja? Ya semua kita awasi Bang, ya mengenai beras ya, telur, ayam, bawang, cabai gitu ya. Ini kan kebutuhan gula, ya, tepung. Ini kebutuhan lebaran ini penting sekali, semua kita monitor gitu ya. Kedelai untuk bikin tempe, tahu dan seterusnya ya. Baik, untuk ketersediaan bahan makanan sampai jelang lebaran nanti dipastikan aman? Alhamdulillah karena harganya terkendali, bakal cenderung turun, artinya pasokannya itu cukup, lebih dari cukup, iya. Ya. Jadi untuk ke pelosok seluruh Indonesia ya, Bang Zulhas. Bicara soal sinergi yang sudah dijalankan oleh Kementerian Perdagangan begitu ya. Apakah ada proyek-proyek yang dilakukan ke depannya untuk tetap mempertahankan harga agar ke depannya tidak ada lagi lonjakan harga? Ya, sekarang kita hari-hari ini kita lakukan bazar besar-besaran ya di seluruh tanah air. Ya. Kemarin saya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, besok ke Lampung, di Jakarta, tiap hari bazar yang diikuti oleh grosi-grosi besar. Oleh Badan Pangan, kemudian BUMN bidang pangan ya, mendekatkan produk ini kepada masyarakat ya dengan harga eceran tertinggi atau harga pabrik. Itu sangat membantu. Jadi orang tidak usah berkerumun ke suatu tempat gitu ya, kita mendatangi dengan harga yang sudah ditentukan bahkan di bawah itu. Dan itu sangat membantu dan ini hari-hari ini terus-menerus kita lakukan apa yang kita sebut dengan bazar. Ya, atau juga operasi pasar itu. Gitu. Bicara soal strategi untuk menurunkan harga, Bang Zul masih ingat tidak komoditas apa yang bisa ditekan harganya hingga rendah sekali? Nah ini memang ada beberapa ya, terutama di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah ini sentra penghasil ya. Misalnya ayam itu, kalau harganya kan harusnya 35.000, kalau harganya 32, peternaknya itu rugi gitu, rugi. Jadi kita kalau bisa harganya jangan terlalu murah, ya jangan nggak mahal tapi jangan terlalu murah juga. Ya kira-kira 35.000. Nah kalau 35.000 perusahaan-perusahaan ayam ini ya ada untungnya. Kalau 32 dia rugi, gitu. Melupakannya ngurusnya yang besar kan gitu. Telur juga udah kita ukuran telur itu 27-28. Jadi kalau harganya 27-28 itu memang sedang. Tapi kalau jualnya 25 kan itu yang pengusaha telur itu bisa rugi gitu. Nah ini yang kita jaga ya. Sama sekarang cabai juga lagi turun. Bawang misalnya. Bawang itu biasanya 50, sekarang di Banten presiden kemarin 35.000 ya. Tapi masih di bawah dibanding harga lebaran tahun lalu ya. Bawang ini kan rata-rata 45 ke atas. Ini 35.000, kalau di Jawa Tengah justru malah cuma 28.000, 30.000 ke bawah gitu. Dari banyaknya bahan makanan yang turun drastis itu Bang Zulhas, ini menjadi respon positif di masyarakat. Ya saya bersyukur hari ini orang tidak panik, tenang ya, karena barangnya ada dan harganya juga stabil gitu. Itu kan menunjukkan supply and demand-nya itu seimbang gitu ya. Ya nggak berebut, nggak panik. Mudah-mudahan 9 hari ini kita minta dukungan semua pihak agar ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Amin, amin. Akhirnya tingkat kepuasan kinerja pemerintah naik juga ini Bang. Iya, 76 ya. Iya, terkait bahan pokok yang Lebaran dan Ramadan ini bisa ya, terjaga. ada beberapa deflasi kok, deflasi itu ada yang turun ya. Misalnya beras tuh dengan pemerintah memutuskan untuk mau nambah cadang 2 juta, nah itu harga turun sampai 200, 300 sampai 500 ya. Sekarang ditambah lagi Bulog memberikan bantuan sosial kan untuk 21 juta warga kita. 10 kilo masing-masing, tentu itu juga akan menurun harga beras. Jadi harga beras pun sekarang cenderung turun, itu April. Iya. Bang Zulhas berarti Presiden senang dong ya dengan hal ini? Ada apresiasi khusus dari Presiden? Ini bukan senang tidak senang, ini memang keharusan. Karena Bapak Presiden itu sangat konsen akan kepentingan masyarakat banyak gitu. Jadi kita mesti kerja keras semuanya, agar inflasi ini terkendali, harga-harga bisa terjangkau. Iya. Salah satu program yang dari Kemendak adalah pengawasan Kemendak ya, Bang Zulhas. Itu boleh diceritakan seperti apa dan bagaimana di lapangan? Ya kita di sini ada, kalau nggak ada sesuatu begini, kita task force atau call center ya. Kita kan monitor ada 500, di ruang saya itu ada TV monitor 500 pasar seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang naik, merah dia titit bunyi kan. Nah, kenapa? Apa yang naik? Kita cek tuh ya. Apa suplainya atau apa grosirnya gimana gitu. Kalau kita nggak bisa handle, kita harus dengan Satgas gitu.
bisa dengan pemerintah daerah dan seterusnya. Akan ada kanwil perdagangannya dan seterusnya. Jadi kita monitor terus tiap kabupaten itu kejadiannya seperti apa. Memang ada yang tidak mudah ya. Misalnya Indonesia Timur, Maluku itu nggak mudah juga. Papua itu selain Sorong, Jayapura kan ke dalam susah. Nah, karena itu saya juga terima kasih. Ini sekali lagi kolaborasi kerjasama. Bantuan tol laut dari Kemenhub itu juga membantu. Itu. Iya. Bang Zulhas, apa sih fokus Kementerian Perdagangan saat ini? Ya tentu menghadapi Lebaran ini ya. Kedua tentu selain ini tentu kita bagaimana meningkatkan kinerja ekspor kita ya. Apalagi tahun 2023 ini diperkirakan akan turun kan. Nah kita nggak boleh turun dong. Kita kan manusia harus ikhtiar. Ya pasar-pasar tradisional kita turun seperti Eropa, Amerika itu turun ya. Cenderung stagnan bahkan turun. Nah kita harus cari pasar baru. Maka saya buka pasar non tradisional ke India, Pakistan, Bangladesh ya. Ini kita garap ASEAN ini kita perkuat. Bayangin aja kita surplus dari Filipina itu 10 miliar dolar ya. Dengan Malaysia naik dagang kita, dengan India juga naik, Pakistan. Nah nanti ada Timur Tengah ya. Timur Tengah ini juga uangnya banyak harus kita garap. Sekarang dagangnya kecil. Afrika 1,3 miliar orang ini juga harus kita serbu di sana. Kalau kita menjadi negara maju maka kita harus punya pangsa pasar dunia 2%. Nah kalau 2% ya harus sampai ke Nigeria, sampai ke Afrika sana kan, sampai ke Latin Amerika itu harus kita kuasai pasar-pasarnya. Yang sekarang didominasi oleh Tiongkok, Vietnam dan Thailand, kita ketinggalan. Nah, harus sekarang kita serbu pasar-pasar non tradisional, punya uang dan bisa beli. Gitu. Ada target untuk mengejar. Nah kita negara maju 2045. Nah selain itu kita harus selesaikan tollway-nya agar kita nggak dipersulit. Misalnya kita kalau mau ekspor ke EU itu ada aturan-aturannya. Harus ada perjanjian dagang. Ini kita mau kelarkan juga. Dengan India sedang proses, ASEAN sudah. ASEAN dengan Tiongkok, dengan Korea Selatan, dengan Jepang sudah selesai. Kita dengan UAE sudah selesai, tinggal ratifikasi mudah-mudahan bulan depan selesai. Dengan perjanjian SEPA itu, ya Comprehensive Economic Partnership Agreement itu, maka kita punya tollway, ya kita bebas tarif. Nah oleh karena itu produk-produk kita bisa bersaing dengan produk manapun di dunia ini. Nah itu kira-kira memberikan akses pasar yang luas kepada pasar non tradisional itu. Untuk mencapai target Indonesia maju di tahun 2045 ya, Bang Zulhas. Ini kan Kementerian Perdagangan menjadi salah satu kementerian yang berperan penting untuk itu. Sangat penting ya. Kalau kita tidak menguasai pasar dunia nggak mungkin maju. Ya, baik. Ya. Jadi apa PR yang harus dibenahi Indonesia agar konsisten ke depannya untuk Indonesia maju? Ya kalau Kemendak pertama tadi tollway-nya perjanjian kita perbaiki, kita buka akses pasar baru di luar negeri. Kuncinya kalau kolaborasi. Ya, Kemenlu saya barusan ngasih pembekalan kepada calon dubes, calon konsul, ada Menlu tadi, ya, kita diskusi di sana bagaimana ke duta besar ini bisa berperan optimal. Di sini dagang telat sedikit aja duta besar datang. Ya misalnya kemarin telat dikit India tanya, bawang bombay kok belum dikasih gitu. Dia itu negara lain begitu. Misalnya EU itu kalau kita ada kesulitan dikit kita nggak boleh suplai pemerintah dia protes. Gitu. Kenapa? Ya kan? Amerika telat sedikit juga begitu. Jadi memang sekarang dunia itu kita ini kompetisinya ketat ya. Oleh karena itu kita sebagai bangsa itu satu tim. Kita ada satu visi gitu, satu perjuangan. Jadi Kemenlu, Dubes, Kemendak, pemerintah daerah, UMKM itu satu kesatuan. Bagaimana kita ini bisa efisien sehingga kita bisa meningkatkan kualitas yang bagus dan efisien itu bisa meningkatkan produktivitas, bisa lawan produk-produk dari negara lain. Kalau kita mahal ya kita nggak bisa bersaing. Kan ini persaingan terbuka gitu ya. Kuncinya sudah ada, PR-nya juga sudah ditata dengan baik untuk Indonesia Maju 2045, Bang Zulhas. Tapi ada tidak mitigasi untuk mungkin persiapan sembako langka atau nanti bahan pokok yang tidak ada begitu? Ya kita tentu terlibat semua pihak. Ya Kementerian Pertanian, ada juga Badan Pangan. Kemarin kita diskusi ya, Australia itu sudah membangun bunker. Jadi kalau perang dunia dia 5 tahun bisa hidup. Bunker di bawah tanah. Perlu jadi kita buat gitu juga. Perang aja dia masih bisa hidup. Nah kita ini belum ada, jangankan perang, cadangan pangan aja belum ada. Baru ada beras, kita jagung sama, ya beras sama jagung aja. Ya. Lainnya belum ada. Ayam betul hari ini jual besok. Kalau minta banyak harganya naik. Begitu mintanya turun harganya turun gitu.
Ayam disembelih hari ini jualnya besok pagi. Pagi harganya 33.000. Jam 9 siang dikit turun 32. Kalau siang dikit udah lebih 30.000. Karena kalau nggak busuk gitu. Jadi kita memang harus merencanakan pangan kita ini secara serius sehingga kita punya cadangan dan jaminan kalau ada embargo kita masih bisa survive gitu ya. Makanya lahirlah Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu kita berharap nanti kita dukung agar Bappenas ini bisa berfungsi menjadi Badan Pangan Nasional sehingga kita punya cadangan yang kuat tidak hanya beras. Tapi gitu. optimis ya Bang Zul sampai akan kita bisa. Pertanian juga mengembangkan bibit unggul ya. Agar kita padi kita juga produksinya tinggi ya. Tanaman-tanaman lain, sawit juga begitu. Jadi produk-produk kita ini harus punya daya saing ya, harus produktivitasnya tinggi gitu. Kami juga sekarang kemarin memberantas jual beli selundupan pakaian bekas untuk melindungi UMKM kita. Saya kemarin ikut pameran Jack Lewis tuh. Wah luar biasa, bagus-bagus. Anak muda itu punya desainer yang kerennya luar biasa. Bagus-bagus barangnya, harganya ekonomis. Tapi kalau diserbu bahan bekas, bisa mati kita. Karena dia nyelundup nggak berpajak. Oh katanya perubahan. Jadi ini untuk penting, ya kalau climate change biar negara dia aja. Jual aja tempat dia, nggak usah bawa kemari. Kita kan ada juga pakaian bekas, boleh. Tapi yang dari lokal kita, gitu kan. Untuk melindungi UMKM kita. Agar UMKM kita berkembang, lama-lama jadi menengah, lama-lama jadi besar. Bukan berarti barang bekas tidak boleh dijual ya? Boleh, ya tapi harus di lokal. Nyelundup itu yang tidak boleh. Bicara soal bekas, boleh. Itu juga bisa membantu masyarakat di Indonesia juga untuk perputaran uang. Bicara soal untuk mensejahterakan begitu ya, Bang Zulhas, ini ada yang menarik mengenai soal pembagian sembako terkait pendataannya, yang mana ada yang terdaftar tapi sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya. Ya itu memang penting harus diperbarui terus. Ya, jangan sampai yang berhak nggak dapat, yang tidak berhak dapat. Dulu misalnya ini temannya RT dapat gitu ya, tapi yang miskin kan nggak ada akses, itu nggak dapat gitu ya. Nah oleh karena itu kita minta terus-menerus data itu bisa diperbarui dan juga kita minta bantuan masyarakat agar yang mampu yang tidak berdaya ini karena dia nggak punya akses nggak dapat, jangan sampai gitu, itu kan nggak adil gitu ya. Jangan sampai nanti yang dapat yang punya, yang nggak betul punya karena dia nggak berdaya, nggak punya akses itu nggak dapat. Padahal ini kan namanya raskin, bantuan untuk orang miskin. Ya. Gitu. Baik, itu concernnya Bang Zulhas ya. Seperti kita tahu pemirsa bahwa Bang Zulhas ini tidak hanya berperan sebagai menteri saat ini, namun juga berperan di politik Indonesia ya. Bang Zulhas, kita akan bahas ini, namun usaha jeda berikut tetaplah bersama kami di One on One. Baik, kembali di One on One, pemirsa masih bersama saya tamu spesial One on One, Bang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bang Zulkifli, seperti yang saya katakan tadi ya, Bang juga berperan penting di politikan Indonesia sebagai ketua PAN begitu. Baru-baru kemarin sepertinya berkunjung nih ke Pak Prabowo. Ada pesan tersebut? Oh iya, saya 2 kali ketemuan Pak Prabowo ke kantornya. Kemarin ketemu juga di rumahnya, silaturahim resmi Partai PAN dengan Gerindra. Silaturahim itu ciri khas bangsa kita, penting. Kalau elitnya kompak, walaupun kadang-kadang berbeda, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan saling membenci. Ya. Pokoknya jangan begitu dong. Kita ini saudara sebangsa tanah air. Dalam politik demokrasi boleh aja nggak sepakat. Kita sepakat tapi nggak sepakat, boleh. Gitu. Tapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ini saudara, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mundur lagi gitu. Wah ini cebong nih, oh ini jangan begitu. Gitu. Masa kita bahagia sih mencerca saudaranya sendiri? Jangan. Bertengkar boleh? Boleh. Bertengkar gimana? Bertengkar bagaimana Indonesia jadi negara maju, bagaimana harga terjangkau, bagaimana anak-anak kita mendapat pendidikan yang layak, ya kan? Bagaimana memilih DPR yang baik, bagaimana dapat bupati yang mengurangi kesenjangan, boleh bertengkar, tapi yang produktif gitu. Jangan soal suku lah, soal agama lah, asal muasal, berapa? Sudah nggak zamannya Pak? Itu udah 78 tahun yang udah kelar. Masa mundur lagi, kuno itu kita gitu. Nah, oleh karena itu silaturahim penting. Ya, bisa saja sama, nggak sama pun saling mengerti gitu. Nah, oleh karena itu saya kemarin mempelopori silaturahim di kantor PAN ya. Presiden datang,
partai-partai datang, ya kita diskusi aja informal, menyampaikan pikiran-pikiran kita, bagaimana agar tahun politik ini aman damai, terpilih pemimpin yang betul-betul bisa mengatasi problem-problem yang kita hadapi. Habis itu dilanjut kan, saya diskusi dengan Pak Prabowo di kantornya, baru pribadi. Habis itu ya kita ajak partai kita ketemu sama Partai Gerindra, nyamakan pikiran-pikiran, bagaimana pemilunya aman damai. Saya kira masyarakat akan senang kalau lihat elitnya itu kompak gitu. Damai dilihatnya adem begitu Ya, adem. Yang dibahas apa kalau boleh tahu dengan Pak Prabowo? Ya macam-macam, ada soal undang-undang ya. Pemilu ini gimana? 8 partai kan udah terbuka, pemerintah tidak terbuka gitu. Terus DPR terbuka. Nanti kalau mereka mikir-mikir tertutup, kok undangnya yang tertutup aja. Kan bisa kisruh. Nah, bisa nggak karu-karuan, ada apa MK? Misalnya ya, 8 partai terbuka. DPR resmi terbuka, pemerintah resmi terbuka. Kok ini rapatnya tertutup aja? Ini ya, jadi harus dijelaskan. Ini kita kawal gitu ya. Berarti membicarakan tentang negara ya? Iya. Terus kita juga harus bagaimana menghadapi lebaran ini. Bagaimana Indonesia maju 2045. Itu kita diskusikan. Nah kita bisa negara maju 2045 itu kalau elitnya ini kompak. Kalau elitnya ini nggak kompak, nah coba gimana? Misalnya negara tetangga gitu, susah kita. Nah, karena kita menghadapi kompetisi tantangan yang ketat. Kalau elit saling cakar-cakaran, habis waktu, nggak produktif. Ayo, ya kan? Nah, justru elit ini harus kompak, soliditas dijaga. Kalau itu kita mudah-mudahan kita punya waktu, punya tenaga, pikiran, fokus bagaimana Indonesia maju 2045 itu. Itu caranya April. Juga dibicarakan tidak soal pemetaan nanti di 2024 seperti Ya, apa? Capres-cawapres mungkin? Pasti, cuman kan masih panjang perjalanannya. Bagaimana capres-capresnya, bagaimana koalisinya, itu dibahas pasti. Bang, ada wacana pembentukan koalisi besar ya? Ya kita yang paling penting ini kan pemerintahan ini kan ingin agar yang sudah dicapai ini berlanjut, gitu. Yang sudah baik ya, yang belum diperbaiki. Jadi ada kesinambungan. Bayangin kalau kita ribut terus, nanti ganti baru lagi, mulai baru lagi kata Mbak Mega poco-poco kita kan. Nah, jadi ada kesinambungan, gitu ya. Nah yang dimaksud koalisi besar itu koalisi kebangsaan untuk menjadikan pondasi yang sudah dicapai ini untuk lompat menjadi negara maju 2045 itu. Jadi meneruskan apa yang sudah diperjuangkan sekarang. Karena sekarang ada dalam pemerintahan kan. Pak Golkar ada dalam pemerintahan, Gerindra dalam pemerintahan, saya dalam pemerintahan. Semua dalam pemerintahan. Jadi ini mesti kan kita juga ngerjain. Kita pengalaman. Jadi ini harus diteruskan. Yang belum sempat harus diperbaiki akan datang. Itu kira-kira. Kabarnya Bang Zul ini siap untuk menjadi penggerak koalisi kebangsaan di Saya menugaskan apa aja siap. Iya, ya. Yang penting saya ini kan panglima perang, gitu ya, panglima lapangan. Ya. Tapi saya ini pembantu presiden, salah. Gitu. Sudah sampai di mana pembicaraan itu? Ya biasa kan masih lama, masih nanti Oktober kan, ya ini masih baru bulan April. Saya kira masih diskusi aja, brainstorming istilahnya. Iya. Oke. Bicara soal koalisi kebangsaan, sebenarnya dalam benak dari Bang Zul sendiri ini ada gambaran tidak seperti apa nih ke depan? Yang paling penting komitmen kebangsaannya itu, komitmennya. Bahwa kita ini jangan mundur lagi. Komitmen kita untuk meneruskan ya yang sudah bagus dan yang belum kita perbaiki. Itu yang paling penting komitmennya. Sepakat dulu sini. Nanti baru ngomonglah soal capresnya gimana, 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa dimusyawarahkan kan. Gitu. Tapi komitmen kebangsaan kita, itu yang paling penting. Sehingga demokrasi ini bisa berkembang dengan baik. Gitu. Ditunjuk terus. Kita ingin memutus belah dua itu loh. Kita harus ada jalan tengah, ya jalan tengah untuk meneruskan melanjutkan ini komitmen kebangsaan ini sehingga bisa kita ini tidak habis waktu bertengkar yang nggak produktif. Gitu. Bertengkar yang produktif oke. Ya sehingga 2045 sebagai visi Indonesia maju itu bisa kita capai, itu paling penting. Gitu. Tujuannya karena itu Iya, ya, kita mau maju kan, nggak mau masa pocok-pocok katanya. Nanti pemilu mulai lagi mundur, enggak. Kita ingin berkesinambungan. Gitu. Bang Zul ini seakan-akan Presiden tidak salah memilih Bang Zul untuk menjadi Menteri Perdagangan dan akhirnya merembet ke sini selalu dipilih begitu oleh Presiden dalam beberapa kesempatan. Apakah ini artinya Bang Zul akan menjadi ya sosok lanjutan untuk pemerintahan selanjutnya? Saya pokoknya nggak mikir, saya kan nggak ada
nggak ada apa namanya itu kepentingan lain kecuali agar kita ini, bangsa kita ini jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Kesempatan luar biasa. Segala potensi kita punya. Tinggal elitnya ini jangan musuhan, kompak. Kalau elitnya kompak, rakyatnya ikut. Nah, kalau nanti elitnya tengkar, bawahnya juga pecah belah. Habis waktu kita gitu ya. Itu yang membuat kita tidak mau maju. Kita kan mau maju gitu. Nah, sebagai ketua partai politik, ketua umum Partai Amanat Nasional, saya ingin kita ini mencapai apa yang dicita-citakan itu ya. Karena apa? Kami punya cita-cita itu ya. Kalau Partai Amanat Nasional itu cita-citanya jelas kan. Dia ingin agar Indonesia ini bersatu. Makanya kita menentang cebong kampret, kita ingin satukan. Ya. Gak usah nanya asal usul, kita ini pasti beda. Ya, saya dari Lampung, saya kan nggak milih, dari sananya akhirnya. Justru keragaman itu kan keniscayaan. Satu wilayah kalau dia hanya satu jenis pohon monokultur cepat punah. Oleh karena itu keanekaragaman hayati itu satu keniscayaan sunnatullah. Begitu juga kita hidup, manusia itu keragaman itu. Agar saling mengenal, saling menolong untuk kebaikan. Bukan untuk saling mencerca. Ya kalau mencerca kan mudah. Ya buat apa gitu. Nah ini kita ingin bersatu, kokoh. Kalau kita bersatu kita punya waktu untuk memikirkan bagaimana kita ini bisa produktif kan. Menjadi bangsa yang hebat lah gitu ya. Nah kalau kita bersatu, kita berdaulat jadinya karena kita produktif bisa berdaulat. Jangan sampai sekarang misalnya gula kok masih impor. Gimana nggak impor? Boleh diskusi itu. Diskusi itu kan produktif. Kita kok impor garam ya, laut kita. Nah, kita diskusi gimana caranya. Boleh itu bertengkar soal itu gitu. Sehingga kita kalau punya waktu, kita bersatu, maka kita punya waktu memikir, bekerja, nggak kita berdaulat. Kalau negara berdaulat, maka akan terjadi kesetaraan. Ya kan? Kalau udah kesetaraan, maka adil bagi seluruh Indonesia. Itulah yang kami sebut Indonesia berkemajuan. Sehingga Indonesia itu visinya 2045 jadi negara maju. Visi Indonesia berkemajuan. Jadi sebetulnya truly Indonesia itu ya Partai Amanat Nasional sebetulnya. Ya. Itu. Banyak Jangan sekali di dalamnya ya, iya. Beragam ya Bang Zul. Iya. Tapi saya boleh menanyakan mengenai pertanyaan netizen nih Bang Zul. Boleh Ini aja. kenapa Pan jadi banyak artis ya yang masuk, itu kenapa Bang Zul? Nah, PAN ini partai terbuka. Kita jangan sampai membeda-bedakan orang, ya kan? Kita harus begitu. Masa, ini artis nggak boleh, kalau ini birokrat boleh, ini TNI nggak boleh, nggak, kami terbuka. Makanya logo PAN tuh matahari kan. Matahari itu filosofinya apa sih? Filosofinya matahari itu ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Oh kamu artis, dapat sinar matahari. Nggak gelap dia nggak. Dia ulama dapat sinar matahari, birokrat dapat, polisi dapat, tentara dapat, artis siapa saja sama perlakuannya. Itulah PAN. Kita tidak membeda-bedakan latar belakang siapa saja. Mau artis boleh, mau birokrat boleh, ulama boleh, ya kan? Wartawan boleh, sama gitu. Yang paling penting buat kita bersatu ini agar kita kokoh persatuannya. 2, kita membangun agar kita berdaulat. 3, agar Indonesia maju, berkemajuan, menjadi negara maju pada tahun 2045 itu. Akhirnya apa? Adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu platform yang paling penting. Soal ini dari Jawa, ini dari Sulawesi, ini dari Sumatera, ini dari artis, dari polisi, seluruh provinsi, ayo gabung sama kita. Yang penting dia punya kompetensi dan prestasi, dia akan jadi. Nah, ini menarik bicara soal kompetensi dan prestasi. Iya, prestasi seperti apa PAN membentuk kualitas dari kader-kadernya nanti di... Ya kita ada sekolah, rekrut juga tentu diperhatikan ya. Yang paling penting dalam demokrasi itu kan pilihan rakyat. Karena rakyat ini kan suaranya rakyat, suara Tuhan. Gitu. Pilihan itu. Oleh karena itu kami menentang pilih tutup. Oh, nanti boleh tutup siapa wakilnya gitu. Karena kita minta rakyat mengawal MK ini agar terbuka. Gitu, Bang Zul, tapi ini menarik sekali, banyak sekali menteri yang double ya Bang Zul, seperti Bang Zul berperan di kementerian, namun juga berperan sebagai politik di Indonesia begitu. Bagaimana cara menjaganya untuk bisa? Ya menteri itu kan jabatan politik memang ya, karena demokrasi itu semua harus melalui partai politik. Menjadi presiden harus daftar partai politik. Jadi DPR partai politik. Menjadi gubernur partai politik. Karena pilar demokrasi itu ya melalui partai politik.
Nah tentu sekarang saling melengkapi. Tujuan berpartai itu kan mensejahterakan rakyatnya. Kan teori kedaulatan itu yang berkuasa ini rakyat. Yang berkuasa rakyat. Cuma rakyat kan nggak bisa jadi menteri semua, nggak bisa jadi presiden semua. Maka dalam teori demokrasi kedaulatan itu dipilih. Yang dipilih siapa? Presiden. Pilih Pak Jokowi. Yang rakyat tadi karena Pak Presiden dipilih, maka kedaulatan rakyat ini pindah ke sini. Makanya presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden nggak bisa kerja sendiri. Cari pembantu-pembantu, menteri-menteri. Makanya menteri itu namanya pembantu presiden. Apa tugasnya? Tugasnya itu nggak ada tawar-tawar. Karena yang berkuasa rakyat, dipilih rakyat, maka dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat yang banyak itu. Melayani mereka agar hari demi hari lebih baik. Lebih adil, lebih makmur, lebih ya. Semua mau begitu. Tapi menghadapi bangsa yang besar tentu ada yang sudah, ada yang belum. Ya, Pak Jokowi berhasil membangun jalan dari Jakarta, Surabaya, tembus. Berapa presiden belum tembus. Saya dari Lampung, dulu ke Palembang aja bisa 1 hari. Sekarang 2 jam setengah tembus tol jadi. Atau gampang kata orang kalau bangun jalan asal ada duitnya. Kata bilang gampang. Bebasan lahan itu problem sendiri. Apalagi di Jawa. Buktinya berapa presiden nggak bisa. Pak Jokowi bisa gitu ya. Nah tapi apakah itu keberhasilan? Orang kalau dari sini Surabaya pasti senang lah. Jalannya udah highway kan. Begitu Sumatera ya. Begitu pelabuhan-pelabuhan banyak. Pasti orang senang. Oleh karena itu tidak heran kalau Pak Jokowi disurvei kepuasan 76. Tapi tetap aja dia nggak suka, nggak apa-apa. Tapi jangan benci gitu. Jangan kebencian ya. Itu. Jadi kita negara besar. Nggak mungkin sempurna semua. Ada yang belum juga. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum, tentu diakui itu. Oke. Kalau peran sebagai tokoh politik tidak usah ditanyakan lagi kontribusinya. Tapi kalau sebagai menteri, Bang Zul, bagaimana cara Anda mendukung pemilu 2024 nanti? Ya tentu saya ini kan ketua umum partai. Bayangin kalau misalnya kemarin Natarunya gagal gitu. Minyak gorengnya nggak terkendali, saya ditunjuk di sini. Bagaimana coba? Jadi harus sukses, nggak ada pilihan. Kalau saya nggak sukses di sini, gitu gimana? Wah saya bisa babak belur dong. Ya kan orang mana bisa percaya. Kemarin kan minyak nggak terkendali tuh sampai dilarang diekspor. Coba kalau saya sampai sekarang nggak beres, ya hancur habis kita. Gitu. Rakyat susah, semua susah. Jadi tidak ada pilihan, harus kerja keras, harus ini yang utama. Pelayanan otomatis akan dapat. Kalau kita kerja bagus, semua senang kan, otomatis ada empatinya, ada simpatinya. Nggak usah cari simpati kalau kita nggak usah akan datang kalau kita kerjanya dengan baik. Jadi tugas yang pertama, Kementerian Perdagangan harus sukses. Bahkan saya bersyukur 2022 kita surplus terbesar sepanjang sejarah. Kalau dirupiahkan hampir 900 triliun. Nah surplusnya 54,5 sekian miliar dolar. Tertinggi sepanjang sejarah. Ya. Ekonomi kita tumbuh 5,31. Inflasi terjaga 5,51. Ya kita syukur, bukan kerja saya, kerja semuanya, kolaborasi. Ada Kemenlu, ada Duta Besar, ada Menteri Pertanian, ada Bapana, semua pihak, ada Kementerian Perindustrian, ada Menko atasan saya dan seterusnya. Ini kerja bareng-bareng gitu. Oke, Bang Zul, baru 9 bulan Anda menjabat, pasti banyak pengalaman yang sudah diraih ya selama menjabat ini. Ada kesan yang atau mungkin pengalaman paling berkesan tidak selama ini? Apa saja? Ya tentu semua tidak mudah, tapi kalau kita sungguh-sungguh ya dengan tulus, saya kira semua teratasi. Ya staf-staf semua teratasi. Saya juga masih tegang ini karena Lebaran masih 8 hari lagi. Mohon doa dan dukungnya agar ini bisa betul-betul dijaga dengan baik gitu ya sama-sama sehingga masyarakat bisa puasa Lebaran dengan happy, bahagia, tidak ada yang tidak bahagia. Kira-kira itu. Apa yang paling terberat yang selama ini ada jalani untuk mengambil kebijakan dan juga pengarahan? Ya itu menurunkan harga nggak gampang. Iya, tentu dapurnya berat, kerja di dapurnya ya. Harus ya begitulah dan sangat detail, sangat mikro ya. Itu yang berat-berat banyak ya. Tapi biasa aja buat saya, udah terlatih. Sudah biasa ya Bang Zul ya. Ada kendala tidak selama ini sejauh ini? Tentu kendala ada, tapi kan kita bahagia kalau kendala itu bisa kita atasi. Alhamdulillah semua bisa diatasi. Ya. Kunci sukses menurut Bang Zul seperti apa sih? Kerja keras, nggak ada yang mudah. Ya, kerja keras, berdoa pada Allah. Iya. Bang Zul terkenal menjadi menteri yang sering terjun ke
lapangan ya, bertemu orang-orang pedagang begitu. Ada yang ingin disampaikan kepada pelaku perdagangan dan juga masyarakat mungkin? Ya, pertama menghadap Lebaran, saya menghimbau masyarakat tidak usah berbondong-bondong karena ke pasar misalnya borong nggak usah. Setiap hari bisa belanja, barangnya lengkap, ketersediaannya ada, harganya stabil. Jadi belanja seperti biasa, kebutuhan seperti biasa, kapan saja ada ya. Nah, yang kedua saya minta tolong para pengusaha yang wajar, yang baik, bantu masyarakat kita dapat sembako dengan baik, dengan mudah, harga terjangkau, jangan menimbun-nimbun, jangan lupa kita ada Satgas itu. Nah, kalau semua kita bisa kerja dengan baik, kita bisa lalui dengan baik, pengusahanya untung, masyarakatnya senang, pemerintahnya juga bisa bertugas dengan baik. Saya kira demikian. Ada pesan untuk oknum-oknum yang nakal yang suka Iya, jangan lupa Satgas, bisa disita barangnya. Iya. Jangan main-main. Iya. Di mana barang ditimbun itu langsung tahu. Karena ada Kapolres, ada Kapolsek, ada Kapolda, di mana-mana tahu. Petanya sudah nggak ngerti. Bang Zul, ada gambaran tidak seperti apa Kementerian Perdagangan ini 5 atau 10 tahun mendatang? Nah, kita berharap ya sekarang ini kita masih di pasar non tradisional itu ya. Kita ini masih kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand. Oleh karena itu saya gambar 5 tahun ini ada perjanjian SEPA dengan EU yang nggak kelar, maka kita kalah dengan Vietnam, ini kita mau selesaikan ya. Perjanjian beberapa negara yang belum selesai kita ingin selesaikan ya. Mudah-mudahan nanti kita di pasar non tradisional ini kita sudah masuk Tiongkok, Vietnam, kemudian Thailand dan kita ya menguasai di situ, sehingga pondasi yang kokoh untuk menjadi negara maju 2045 itu sudah mampu kita letakkan dasar-dasarnya dengan baik. Bang Zul, dalam kesempatan yang bulan penuh berkah ini ya, ada yang mau disampaikan sebagai Menteri Perdagangan di bulan yang penuh berkah ini untuk masyarakat? Ya, mari saya mengajak selain tadi soal sembako, ini 10 hari terakhir. 10 hari pertama itu penuh rahmah, 10 hari kedua itu maghfirah ampunan. Nah 10 hari terakhir ini hari pembebasan dari api neraka. Bahkan ibadah-ibadah kita dijanjikan Allah, kalau ketemu malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Jadi pergunakanlah waktu-waktu ini sebaik mungkin. Bukan berarti kita santai, tidak. Ya. Justru puasa itu akan banyak, karena tenaganya kuat. Saya kalau puasa kuat, ya, lebih banyak kegiatan gitu ya, tapi dimanapun kita bisa istighfar, bisa berzikir, dimanapun kita juga bisa kontemplasi, dimanapun kita juga bisa itikaf. Itikaf bisa di masjid, bisa di mana saja. Yang penting niatkan kita merenung, kontemplasi apa sudah kita lakukan yang baik, apa yang belum baik kita perbaiki. Nah mudah-mudahan doa saya puasa ini memberikan pelajaran kepada kita, menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya punya empati karena kita sudah dilatih lapar dan dahaga. Bagaimana saudara kita yang kurang mampu, bagaimana yang kurang makan. Ada empati, kita berbagi. Yang punya berbagi kepada yang tidak punya. Yang sehat berbagi kepada kalau ada teman yang sakit ya. Yang berikutnya kita dilatih untuk tidak melakukan yang boleh, apalagi yang tidak boleh. Mencerca kamu cebong, mencerca kamu kampret, mencerca kamu macam-macam itu, memfitnah sana, hoax sini. Itu jelas-jelas tidak boleh. Yang boleh aja kita latih tidak kita lakukan, apalagi yang tidak boleh. Mudah-mudahan melahirkan insan hamba-hamba masyarakat yang bertakwa, artinya yang kuat persatuannya, kokoh persaudaraannya, saling menghargai satu dengan lain, saling menolong dan empati satu dengan yang lain, maka Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bang Zul, masih ada cita-cita yang belum tercapai tidak? Saya jalanin aja gitu ya. Saya udah bersyukur ini bagaimana tugas begitu banyak ya, MPR pernah gitu. Mudah-mudahan tugas ini bisa dengan baik dan bisa membantu masyarakat dengan baik, itu aja. Kalau apa yang paling membahagiakan, cita-cita saya apa gitu ya? Saya ingin nanti mewah sekali kalau bisa kumpul sama cucu. Iya. Jadi cita-cita saya sederhana ya sebenarnya. Ingin banyak waktu kumpul sama cucu-cucu. Cucu saya udah 7. Wah. Iya. Di bulan Ramadan ini belum ada waktu untuk bertemu? Ada sekali-sekali tapi jarang. Iya, jarang ya. Kadang-kadang kalau saya pulang udah tidur, saya berangkat cucunya masih tidur gitu ya.
Waktu itu yang sangat Iya. berharga bagi Bang Zul ya untuk kan. Terima kasih banyak Bang Iya, Zul, luar biasa terima kasih sekali sama-sama. perbincangan kali ini. Iya, kasih. Ini kita belajar banyak dari Bang Zul. Ternyata kerja keras adalah kuncinya Iya. untuk bisa mencapai nanti tujuan kita bersama itu Indonesia maju di tahun 2045. Kita doakan bersama agar tercapai Baik. ya Bang Zul ya dan lancar semuanya. Terima kasih Terima banyak. kasih. Semoga sehat Assalamualaikum selalu, warahmatullahi lancar-lancar wabarakatuh. puasanya Bang Zul. Amin, sama-sama. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat ini. Dan sampai jumpa di One on One selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.